Shalom. Renungan kali ini berjudul Disiplin Ilahi atau Kepenuhan Hidup. Bagian ke-7 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sementara kita mengeksplorasi tujuan-tujuan disiplin Allah sehubungan dengan kekudusan, penting menjaga pandangan kita pada sasaran. Allah ingin kita mengalami hidup dalam kepenuhan. Lihat Yohanes 10 ayat 10. Dan langkah vital menuju kepenuhan hidup adalah disiplinnya. Dalam hal itu, mari kita mengutip satu ayat luar biasa untuk diproklamasikan. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 19 ayat 23. Bagaimana kita menolak sesuatu sebaik itu? Banyak orang Kristen terintimidasi dengan ide takut akan Tuhan. Namun takut akan Tuhan dan menerima penanganan-penanganannya atas kita akan mengarahkan kita kepada kepenuhan hidup di dalamnya. Jika Allah mensyaratkan kekudusan kita, logis bahwa Ia juga menyediakan jalan-jalan bagi kita untuk mencapainya. Satu jalan adalah melalui berserah pada disiplinnya yang Ia berikan kepada kita sebagai Bapa Surgawi. Kita akan melihat berbagai ayat kitab suci dalam kitab Ibrani mengenai topik ini. Ingatlah selalu akan Dia, yaitu Yesus, yang menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ibrani 12 ayat 3-9. Kunci kepada hidup adalah takluk kepada Bapa segala roh. Jika kita tidak takluk kepadanya, kita tidak bisa benar-benar mengenal kehidupan seperti yang Ia intensikan untuk kita alami. Mari kita kembali ke Ibrani 12 ayat 10 yang membandingkan disiplin Allah dengan disiplin orang tua kita. Sebab mereka, orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu tidak berarti orang tua kita senang menghukum anak-anak mereka. Mereka melakukannya dengan pengertian terbaik yang mereka miliki. Siapapun dari kita akan mengakui bahwa kadang-kadang orang tua kita tidak sepenuhnya bijaksana atau betul dalam disiplin mereka. Meski demikian, mereka melakukan yang terbaik mereka bisa. Penulis Ibrani mengatakan lebih lanjut, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Perhatikan bahwa tujuan akhir dari menghajar atau mengkoreksi adalah supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Itu tujuan tertinggi dari disiplin ilahi. Itu akhir yang mana Allah mengarahkan semua intervensi dan semua kontrolnya dalam hidup kita. Banyak orang Kristen yang sudah percaya bertahun-tahun memiliki sikap, Allah tidak perlu mengkoreksi saya lagi.
Namun, Allah perlu mengkoreksi kita sampai kita beroleh bagian dari kekudusannya. Selama tujuan itu belum dipenuhi, kita takluk pada hajaran dan koreksi. Melanjutkan ayat 11, kita membaca, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kata Yunani dilatih berarti dilatih secara gimnastik. Seolah-olah kita dilatih melalui program atletik keras, melibatkan disiplin, melawan resistensi tubuh kita dan sakit nyeri otot, mengalami kesulitan. Namun tujuannya supaya kita mengembangkan kekuatan, daya tahan, kemampuan bergerak, lincah, tangkas, dengan kinerja tinggi. Begitu pula, meski latihan kita mengalami sakit hajaran, tujuannya supaya kita beroleh bagian dari kekudusan Allah. Nas kitab suci yang sudah kita lihat menyimpulkan ayat-ayat ini. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 12-14. Sesuai ayat ini, kekudusan bukan pilihan, melainkan bagian dari keselamatan. Selama bertahun-tahun, kita orang-orang Kristen telah memberi orang-orang impresi yang sangat salah. Kadang-kadang kita membiarkan orang-orang percaya bahwa diselamatkan adalah segalanya yang mereka butuhkan. Jika mereka ingin melangkah lebih jauh dan menerima baptisan dalam Roh dan dikuduskan, itu pilihan tambahan. Namun konsep-konsep itu representasi yang salah dari kitab suci. Karena firman Allah berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita juga memberi orang-orang impresi yang salah bahwa keselamatan kondisi statis. Kita mengatakan pada mereka, intinya, hal terbaik yang kita bisa lakukan untuk tetap diselamatkan adalah duduk di gereja dan aman. Keselamatan bukan kondisi statis, dan siapapun yang berharap aman dengan duduk di gereja sebetulnya tidak stabil. Keselamatan adalah jalan hidup, progresif, berkembang, berkelanjutan. Pentakosta dan Baptis sering menyesatkan umat Allah mengenai esensi keselamatan. Banyak fundamentalis dan Pentakosta yang menyebut diri mereka selamat, padahal jauh dari keselamatan Allah saat sekarang. Mereka berkata, mereka diselamatkan 30 tahun yang lalu. Itu bagus. Namun sekarang kita sudah hidup 3 dekade kemudian. Apa yang terjadi selama ini? Jika kita belum tumbuh secara spiritual sejak kita menerima keselamatan, itu suatu keganjilan. Jika kita tidak membuat progres, kata keselamatan tidak lagi cocok untuk kita. Lagi, sesuai kitab suci, akhir kemana kita melangkah hari demi hari, memperoleh bagian dari kekudusan Allah. Banyak saudara dan saudari seiman yang sudah dihajar Allah belum mengakuinya karena teologi mereka mengajarkan mereka begitu. Suatu tragedi dan memprihatinkan. Ini masalah serius, tidak berserah pada hajaran Tuhan. Ayat lain yang mengilustrasi prinsip ini, Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jika kita hidup dalam kebenaran, terang jalan kita makin hari makin terang. Jika kita hidup dalam terang kemarin, hari ini kita mengalami kemunduran. Tidak ada tempat berhenti hidup dalam Allah sampai kita mencapai sasaran final,
dan sasaran itu lagi beroleh bagian dari kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 10. Dua kesalahan umum mengenai disiplin Allah. Mari kita eksplorasi lebih dalam pertanyaan ini, kenapa Allah mendisiplin kita? Apakah kita ingat apa yang penulis Ibrani katakan mengenai ini? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Ada dua kesalahan umum yang orang-orang buat dalam sikap mereka terhadap disiplin Allah. Beberapa orang meremehkan hajaran Tuhan dengan berkata, "Saya tidak percaya Allah akan memperlakukan saya seperti itu. Karena Allah tidak memperlakukan anak-anaknya dengan cara itu. Itu bukan dari Allah. Saya tidak mempercayainya. Saya tidak menerimanya." Lalu, ada orang-orang lain yang patah semangat karena keadaan-keadaan dalam hidup mereka dan berkata, "Jika itu cara Allah memperlakukan saya tidak punya harapan lagi. Kenapa saya harus mengalami sesuatu seperti itu? Apakah Allah di belakangnya? Saya tidak tahan itu. Terlalu banyak. Saya menyerah saja." Mereka sebetulnya berkata, "Saya rubuh saja dan membiarkan iblis melangkahi saya." Kontras dengan dua kesalahan dalam perspektif itu, kita perlu ingat bahwa dihajar, dikoreksi, atau disiplin adalah bukti bahwa kita anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan sejati Allah. Jika kita tidak disiplin, celakalah kita. Allah tidak memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Penulis Ibrani juga berkata bahwa Bapa kita yang mendisiplinkan kita dan kita memberi mereka hormat. Sayangnya, itu sering tidak benar hari ini. Banyak bapa yang tidak mendisiplin anak-anak mereka. Kita sudah melihat anak-anak tumbuh dengan segala cara. Jika kita ingin anak-anak kita menjalani jalan yang sulit dalam hidup, manjakan mereka saja. Kita yakin mereka akan menjadi orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dalam sebagian besar hidup mereka. Anak-anak tanpa disiplin akan menjalani hidup dengan percaya bahwa hidup akan memperlakukan mereka seperti orang tua mereka memperlakukan mereka. Namun hidup tidak seperti itu. Hidup bekerja dengan cara-cara berbeda. Hal pertama yang semua anak-anak butuhkan adalah kasih. Kedua, disiplin. Salah satu tanpa yang lain tidak efektif. Memprihatinkan ketika kita melihat beberapa orang tua mengarahkan anak-anak mereka mengalami kesulitan hidup karena kurangnya disiplin kasih. Dalam Ibrani 12 ayat 12-13, kita melihat bagaimana kita harus merespons ketika kita dihajar atau didisiplin oleh Tuhan. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dalam begitu banyak kata, ayat-ayat ini mengatakan pada kita untuk tidak memanjakan diri kita. Mari kita pelajari subjek penting ini mengenai memeriksa diri kita sehubungan dengan disiplin. Banyak orang Kristen memiliki sikap, "Saya sudah melayani Tuhan begitu lama, dan saya sudah memiliki begitu banyak hasil, sehingga saya tidak perlu disiplin." Jika kita berpikir kita tidak perlu disiplin, kita membutuhkannya. Mari lihat instruksi Paulus tentang makan malam terakhir Tuhan, yang adalah titik fokus seluruh Injil Kristen. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu
ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." 1 Korintus 11 ayat 23-26. Suatu hak istimewa luar biasa untuk memproklamasikan kematian Tuhan. Orang-orang percaya tidak akan mengambil perjamuan kudus selamanya, hanya sampai Ia datang. Meski demikian, perjamuan kudus pengingat berkelanjutan kepada kita bahwa Ia akan kembali, dan kita terus mentaatinya sampai Ia datang. Paulus mengikuti ayat-ayat di atas dengan beberapa kebenaran sangat penting. Dimulai dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini suatu pernyataan yang secara ekstrim sangat serius. Alternatif terjemahan frasa ini bersalah, seperti bertanggung jawab. Dengan kata lain, sekali kita mengambil perjamuan kudus, kita mendeklarasi bahwa Yesus mati dan mencucurkan darahnya untuk penebusan kita. Setelah itu, kita bertanggung jawab untuk apa yang kita tahu. Lalu Paulus berkata, "Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu." Ayat 28. Memeriksa diri sebelum mengambil perjamuan kudus, praktik yang dilakukan beberapa denominasi tertentu dan kadang-kadang sangat legalistik, namun dasarnya tetap alkitabiah. Setiap orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus harus biasanya mengambil waktu sejenak memeriksa kondisi spiritualnya. Perjamuan kudus praktik spiritual yang sangat sehat, dalam arti membawa kita kembali ke tempat di mana kita harus memeriksa keadaan hati kita. Kita tidak bisa hanya terus dari hari ke hari sambil lalu berasumsi bahwa segalanya benar antara Allah dan kita, atau antara kita dan saudara-saudara Kristen kita. Waktu baik untuk memeriksa diri kita adalah ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Maka Paulus menulis, "Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." 1 Korintus 11 ayat 28-29. Jika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan sikap tidak layak, kita membawa penghakiman atas diri kita. Tidak jadi masalah siapa kita atau sudah berapa tahun kita menjadi Kristen. Tidak ada batas waktu. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Allah masih mendisiplin kita. Kita belum mencapai tahap kedewasaan di mana kita imun kepada disiplin. Paulus memberi alasan-alasan tambahan untuk kita memeriksa diri kita. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 1 Korintus 11 ayat 30. Meninggal sebelum waktunya. Apa alasannya? Mereka gagal memeriksa diri mereka. Mereka gagal menilai diri mereka. Jika kita gagal mengevaluasi status spiritual kita bisa menjadi lemah, menjadi sakit, dan beberapa dari kita mungkin mati sebelum waktunya. Beberapa orang Kristen mati sebelum waktunya karena sikap salah terhadap perjamuan kudus
atau terhadap sesama saudara Kristen mereka. Sikap seperti itu jelas bahaya dan merugikan. Apa penyembuhnya? Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. 1 Korintus 11 ayat 31-32. Pikiran logis kita mengatakan pada kita 3 pilihan. Pertama, kita menghakimi diri kita sendiri dan bertobat. Kedua, kita dihajar Tuhan dan bertobat. Ketiga, kita gagal bertobat dan kita dihakimi bersama dunia. Tidak ada pilihan lain. 3 pilihan itu mengkonfrontasi kita setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita harus memandang perjamuan kudus sebagai kesempatan luar biasa untuk menghakimi diri, menilai jujur kondisi spiritual kita, dan mengambil bagian secara sembarangan. Jika kita menghakimi diri kita pada waktu itu, Allah tidak akan melakukannya. Jika kita dihakimi, pilihan terbaik yang kita bisa lakukan bertobat. Lalu, kita tidak akan berada di bawah penghakiman Tuhan. Namun jika kita tidak bertobat, kita akan berada di bawah penghakiman Tuhan. Dan jika kita tidak bertobat pada waktu itu, maka Allah akan memperlakukan kita seperti Ia memperlakukan dunia. Itu logis. Pertobatan adalah satu dari respons kunci yang dibutuhkan untuk masalah-masalah yang mengkonfrontasi gereja. Dan beginilah gambaran dari pertobatan. Seandainya kita berjalan sepanjang jalan dalam arah yang salah dan mendekati jurang, pertobatan berperan sebagai pedal rem dan stop. Namun itu saja tidak cukup. Kita perlu berbalik dan mulai berjalan di arah yang berlawanan. Di mana kita secara spiritual saat ini? Apakah seperti sebagian besar dari kita butuh mengakui kepada Allah dosa, hawa nafsu kedagingan? Paulus berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 17. Hasilnya adalah kita tidak bisa melakukan semua yang kita inginkan. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 17. Apakah kita bekerja keras melakukan hal-hal tertentu untuk Allah? Jika demikian, kedagingan kita bekerja keras melawan roh. Yang mana yang akan bertahan? Jawaban kita merepresentasi keputusan pribadi sangat penting. Dalam penilaian ilahi, kita perlu sampai ke titik pengakuan. Pertimbangkan sejenak apa yang mengendalikan kita dan apa yang mengendalikan hidup kita. Apakah keinginan daging? Apakah hawa nafsu makan? Apakah keinginan untuk mengesankan orang? Jika demikian, kita perlu berbalik dan memperbaiki sekarang. Membuat keputusan yang benar. Saudara-saudari seiman bisa berdoa untuk kita, namun kita harus membuat keputusan. Itu kodrat jiwa. Jiwa membuat keputusannya sendiri. Tidak seorang pun bisa membuat keputusan untuk jiwa orang lain. Dalam terang apa yang kita sudah bahas, kita mungkin ingin membuat pengakuan tentang diri kita seperti berikut. Saya menilai diri saya dan saya menyadari saya sangat duniawi. Dalam banyak hal, saya dimotivasi dan dikontrol oleh keinginan kedagingan saya. Saya melihat kebutuhan untuk berbalik, untuk berhenti, berbalik, dan mulai berjalan dalam arah yang berlawanan. Jika itu kondisi kita dan keputusan kita, mari kita katakan pada Tuhan kebutuhan kita dengan doa berikut. Tuhan Yesus,
Saya mengakui bahwa saya sudah dikendalikan oleh keinginan kedagingan duniawi. Saya menyadari saya sudah mendukakan Engkau. Saya sudah mendukakan dan memadamkan roh-Mu. Saya mohon pengampunan dan saya bertobat. Saya sampai ke tempat di mana saya ingin berbalik. Saya berhenti sekarang. Dan dengan kasih karunia-Mu, Tuhan, dan dengan pertolongan-Mu, saya berbalik. Dan mulai saat ini, saya akan mulai berjalan di arah yang berlawanan. Saya tidak lagi diperintah oleh tubuh saya. Saya mengambil alih dominion atas tubuh saya dalam nama Yesus. Dan saya takluk kepada Roh Allah dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mulai mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Ingat nas dari Ibrani bahwa Allah mendisiplin kita. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ibrani 12 ayat 10-13. Amin.